Eh, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan tempat. Adapun imam yang empat semuanya sepakat bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dan ini keyakinan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka menolak Allah di atas karena mereka dalam benak mereka, kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh yang di bawah, sehingga Allah butuh dengan tempat. Kelompok-kelompok yang ini ajarannya menyimpang ini mengatakan Allah itu ada dan sesuatu yang ada mesti bertempat. Nah, itu kelirunya. Ada itu ada macam-macam. Ada benda, ada yang tidak. Nah, ini perlu ada pemikiran dikit, Pak. Karena tadi minta kan? Mau kan? Jadi kalau disebut Allah bersemayam di atas arsy, Allah bukan benda. Berarti Allah tidak perlu menempati arsy. Maka ulama Asy'ariyah mengatakan kalau ada ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa, apa artinya? Allah bersemayam di atas arsy, maknanya hanya Allah yang mengerti makna ini secara hakiki. Bahwa ulama salaf tidak semuanya mengatakan seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meyakini, ulama salaf meyakini Allah itu bertempat. Ternyata nggak semua. Nggak semua, Pak. Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, jadi perbedaan berikutnya apa? Ahli Sunnah Asy'ariyah mengatakan Allah Maha Suci dari tempat dan waktu. Kenapa? Dialah yang menciptakan tempat dan waktu. Sedangkan Salafi meyakini Allah bertempat. Di mana tempatnya Allah? Di arsy. Kadang-kadang menyebutnya di langit. Nah, ini sudah kontradiksi. Jelaskan. Banyak sekarang dai-dai yang menakwilkan bahwasannya menerangkan Allah bersama yang di atas arsy itu diartikan dengan Allah memiliki kekuasaan. Mulai kapankah pemahaman ini ada, Ustaz? Silakan. Pemahaman ini muncul setelah munculnya madhab ya, yang disebut dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Itu setelah imam yang empat. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari itu setelah imam yang empat. Adapun imam yang empat semuanya sepakat bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dan ini keyakinan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ini juga keyakinan seluruh tabi'in dan seluruh sahabat. Tidak ada perselisihan di antara mereka satupun juga. Namun ketika muncul firqah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mulailah mereka ya karena mereka berbicara tentang sifat Allah dengan akal-akal mereka. Ya, menurut mereka kalau Allah bersemayam di atas arsy, kata mereka berarti Allah butuh tempat. Sedangkan tidak mungkin Allah butuh tempat, kata mereka. Itu dikarenakan mereka memikirkan dengan akal pikiran mereka. Jadi mereka berbicara tentang Allah dengan akal pikirannya. Jadi menurut mereka tidak mungkin secara akal ya Allah bersemayam di atas arsy kalau tidak butuh tempat. Maka kalau Allah butuh tempat berarti Allah makhluk, berarti Allah lemah, berarti Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Seakan-akan kalau Allah bersemayam di atas arsy sama dengan makhluk yang bersemayam di atas arsy atau sesuatu. Maka kita katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita katakan, Anda yakin Allah Maha mendengar? Taib. Yakin? Yakin. Bukankah makhluk juga mendengar? Bila Anda berkata, tapi kan mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Taib. Demikian pula bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Tidak ada konsekuensi kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Itu adalah konsekuensi makhluk. Ya. Bukankah Anda beriman Allah Maha melihat? Taib. Anda beriman? Beriman. Bukankah manusia juga melihat? Kalau Anda berkata, tapi kan melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Kita katakan demikian pula. Ya, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bersemayamnya manusia di atas ranjang atau sesuatu. Bukankah Anda meyakini bahwa Allah itu mutakallim, berbicara?
Ya. Bukankah manusia juga berbicara? Apakah berarti kalau kita katakan Allah berbicara, manusia berbicara, lalu kita katakan bahwa berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Mungkin Anda akan berkata, tidak. Berbicaranya Allah tentunya sesuai dengan keagungannya. Tidak mungkin sama dengan berbicaranya manusia. Kita katakan demikian pula, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak mungkin sama dengan bersemayamnya manusia. Bukankah Anda punya keyakinan Allah punya iradah, keinginan? Kalau Anda menjawab, ya, kita katakan bukankah manusia pun juga punya keinginan? Bila Anda berkata, ya, tapi kan keinginan Allah tidak sama dengan keinginan makhluk, kita katakan demikian pula, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Apa susah sulitnya? Ya, tapi karena kita berbicara dengan akal pikiran kita, ya, dan kekeh dengan pendapat bahwa pokoknya sifat Allahnya 20, nggak boleh lebih. Maka kita katakan Anda sudah mengatur Allah seenak akal Anda. Yang lebih mengetahui tentang sifat Allah adalah Allah. Bukan Anda, bukan kita, bukan manusia. Manusia nggak punya hak untuk mengatur, ya Allah, engkau wajib punya sifat ini, engkau mustahil punya sifat ini. Dengan akal-akalnya saja tidak boleh. Ya. Allah sifatnya sangat banyak, namanya pun juga sangat banyak sekali. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tetapkanlah bagi Allah sifat sesuai dengan keagungan Allah, tidak serupa dengan hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Nah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan tempat, ya. Allah dahulu ada tanpa ada makhluk, dan tempat termasuk daripada apa? Makhluk. Dan Allah sebagaimana logika yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tatkala membantah Jahmiyah, ada 3 kemungkinan tatkala Allah menciptakan makhluk. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya. Kedua, Allah menciptakan makhluk tersebut di luar dirinya, kemudian dimasukkan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar dirinya dan tetap di luar dirinya. 3 kemungkinan. Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, maka ini tidak benar. Berarti Allah bersatu dengan apa? Makhluknya, dan makhluk penuh dengan kekurangan, kotoran dan macam-macam. Dan ini Allah Maha Suci dari segala hal tersebut. Kemungkinan kedua, Allah ciptakan makhluk di luar, kemudian Allah masukkan dalam dirinya, itu pun tidak mungkin. Sama, Allah masukkan hal yang penuh kekurangan, kotoran dan dalam dirinya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampai sekarang adalah maha tinggi di luar makhluk tersebut, ya. Makanya orang-orang yang menolak Allah di atas, mereka menyangka kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh bumi, Allah dinaungi oleh langit. Bumi dan langit sangat kecil, bagaimana bisa menaungi apa? Allah. Tapi yang benar, Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Faham? Allah di atas dan Allah di luar makhluk. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal amru jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ya, maka seluruh bumi pada hari kiamat kelak akan dalam genggaman Allah, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Sungguh kecil, ya. Langit dan bumi sangat kecil, bagaimana mau menaungi Allah Subhanahu wa taala? Mereka menolak Allah di atas karena mereka dalam benak mereka, kalau Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh yang di bawah, sehingga Allah butuh dengan tempat. Kita katakan tidak, justru langit dan bumi yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak rusak, ya. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya Allah di atas berarti Allah dinaungi oleh ruang hampa, dinaungi oleh langit, tidak. Allah Maha besar, Allahu Akbar. Tetapi Allah di mana? Di atas. Di luar alam semesta. Paham? Saya katakan tadi, Allah ciptakan makhluk 3 kemungkinan. Paham tidak? Kemungkinan yang 3, Allah ciptakan di luar dan tetap aja di luar. Dan terlalu banyak dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau seandainya semua dalil yang menunjukkan Allah di atas tidak benar, harus ditakwil, maka Al-Quran artinya kitab kebohongan. Kitab kebohongan. Bahkan syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Syariat Islam ini bisa dibangun dengan meyakini Allah di atas. Kenapa? Al-Quran turun dari atas, malaikat turun dari atas, malaikat laporan ke atas, Nabi berdoa ke arah atas, Nabi tunjuk ke atas. Kita berdoa kemana? Ke arah atas. Nabi Isra Mi'raj ke atas, ya. Semua syariat dibangun di atas, meyakini Allah ada di atas. Kalau ternyata Allah tidak di atas, itu dalil semua itu
Buat apa Nabi bohong kalau gitu? Ratusan dalil, bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bal alfani, 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Kalau semuanya ternyata harus ditakwil, ternyata tidak benar, ya berarti Al-Quran isinya apa? Kebohongan. Jadi ini yang membuat mereka menolak Allah di atas, karena mereka sebelum mentakwil mereka mentasbih dulu. Seperti dikatakan Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Dia berkata, kalau Allah di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Arsy tempat, kalau arsy jatuh Allah ikut jatuh. Ini tidak benar. Kita bilang betapa banyak yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh langit dan bumi. Langit di atas bumi, ternyata langit jauh lebih luas daripada bumi. Langit jauh lebih luas daripada apa? Bumi. Dan langit tidak butuh kepada bumi. Langit tidak butuh kepada bumi. Kalau antara makhluk dengan makhluk, ternyata ada yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah, apalagi Allah dengan makhluk. Mau bilang, kalau kita bilang Allah di atas berarti Allah menempati arsy, Allah butuh kepada arsy, ini adalah tasbih. Jadi otaknya mentasbih terlebih dahulu, baru kemudian apa? Menolak. Artinya mereka ini menolak dalil dengan logika. Logika mereka yang ternyata salah. Kalau ternyata Allah tidak di atas, berarti Nabi bohong dong selama ini. Nabi bertanya kepada sang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Untuk menunjukkan wanita ini mukminah, budak ini mukminah atau tidak, untuk bisa dibebaskan. Dan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, Allah di atas langit. Budak itu berarti atikha fa innaha mu'minah, bebaskan, merdekakan budak ini, dia berhak untuk dimerdekakan karena dia seorang apa? Wanita apa? Mukminah. Karena dia mengetahui Allah berada di mana? Di atas, ya. Sudah, sekarang ini masalahnya racun filsafat sudah masuk dalam masalah akidah, kemudian berbagai macam, akhirnya mereka menolak banyak ayat, banyak dalil, ayat sifat karena menggunakan logika mereka, yang logika tersebut apa? Salah, ya. Taib. Menurut kalian Allah tidak ada, terus di mana? Oh, Allah, mereka khilaf. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Jahmiyah muta'abbidah, Allah di mana-mana. Allah di mana-mana, terus maksudnya di mana? Di WC, di tempat sampah atau di mana? Di neraka atau di mana? Oh enggak, kalau kami tidak mengatakan Allah di mana, Allah suci dari tempat, berarti Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, enggak. Tidak di bawah, enggak. Ya tidak ada berarti, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana, tidak ada berarti. Tidak bisa ditunjuk katanya, kalau bisa ditunjuk berarti salah loh. Subhanallah. Sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, tidak ada berarti. Tidak ada. Tidak ada, kecuali abstrak. Ya. Kita udara kita bisa tunjuk, semua yang ada bisa kita tunjuk. Makanya tatkala di akhirat kelak, orang-orang penghuni surga akan melihat apa? Wajah Allah, melihatnya ke atas. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum a'yanan. Ya, kalian pada hari kiamat kelak akan melihat Allah dengan mata kalian. Kama tarawnal badr. Kama tarawnal qamara lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat rembulan tatkala di bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yati, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kita lihat bulan, lihat ke atas selesai, tidak perlu gini, karena yang dilihat di mana? Di atas. Berarti ada arah enggak itu? Ada. Ini hadis mau diapain? Hadisnya mutawatir. Sehingga mereka yang sudah kejebak dengan filsafat, mereka bingung mentakwil ini semua. Ini pembahasannya nanti dalam kesempatan yang lain insyaallah dalam masalah asma wa sifat.